Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, pagi, Bu. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap Semangat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, anak-anak ibu belum semangat. Ibu mau ngecek semangatnya dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Belum. Satu kali lagi ya, supaya lebih semangat. Ya. Karena sekarang masih pagi anak-anak ibu semuanya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bu, supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bagusnya kita awali dengan membacakan doa. Nah, Ibu mau minta bantuannya. Siapa yang bisa? Atau ketua kelasnya udah hadir kan? Udah, Bu. Nah, coba Anggun pimpin teman-temannya baca doa. Mau belajar Anggun? Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa, dimulai. Anak ibu semuanya. Nah, pagi ini setelah kita membaca doa bersama, ibu mau ngecek dulu kehadirannya. Nah, kali ini kita agak berbeda. Cek kehadirannya. Anak-anak ibu nanti bukan jawab dengan hadir bu ya, atau bukan dengan assalamualaikum, tapi anak-anak ibu nanti dijawab dengan bagaimana perasaannya pagi ini. Apakah nanti ada yang sedih, kesal, atau senang? Bisa anak ibu semuanya? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Sekarang kita mulai dari ketua kelasnya dulu ya. Anggun, bagaimana perasaannya pagi ini? Senang sekali, Ibu. Nah, Ibu, temuan kita yang pertama di pelajaran PAI. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak iman itu apa? Ada yang tahu iman apa? Percaya. Saya, Bu. Ya, percaya. Bagus. Anak-anak Ibu tahu Rasul itu apa sih? Ada yang tahu? Manusia pilihan Allah, Bu. Manusia pilihan Allah, pintar anak ibu semuanya. Padahal ini materi baru ya. Udah tahu. Lalu sifat wajib Rasul itu ada enggak anak-anak ibu? Ada, Bu. Ada yang tahu? Erpina tahu Erpina? Tahu, Bu. Ya, ada berapa Erpina? Ada 4. 4, pintar sekali, betul. Coba, bisa enggak Erpina sebutkan? Ingat enggak Jujur. yang 4 itu? Jujur, Ya, jujur. Amanah. Iya. Apalagi? terpercaya, Percaya. Apalagi? cerdas. Ya, cerdas. Nah, supaya lebih jelas, anak ibu pintar ya. Jawabannya udah benar. Tapi untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari hal tersebut. Nah, sebelum kita mulai belajar, jadi pokok pembelajaran kita hari ini itu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa judulnya, Nak? Beriman kepada Rasul-Rasul Kepada Allah. Beriman kepada Rasul Rasul Allah. Yang akan kita bahas di dalam beriman kepada Rasul Allah itu ada tentang makna iman kepada Allah. Yang kedua tentang sifat-sifat yang ada pada diri seorang rasul. Nah, sebelumnya kita hari ini pembelajarannya kita menggunakan mode pembelajaran PBL. Ya, coba Neti, sebutkan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul Allah. Ya, Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. ya, bagus. Nih, coba perhatikan ya. Ada yang Ibu tayangkan di depan, iman kepada Rasul itu apa ya? Nah, tadi di awal ada yang tahu artinya adalah percaya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ini kembali. Nah, siapa yang bisa baca? Ayo, yang keras suaranya. Saya, Bu. Ayo, coba Sri. Coba baca Sri. Apa itu iman Sri? Arti beriman kepada Rasul. Iman artinya percaya atau meyakini.
Rasul adalah laki-laki pilihan yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Sekali. Jadi anak-anak ibu semuanya sudah dengar apa itu iman? Ya, iman artinya percaya atau meyakini. Sedangkan Rasul artinya laki-laki pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi iman kepada Rasul Allah artinya meyakini atau mempercayai bahwa Rasul Allah itu diutus, diberi tugas penting untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah paham anak-anak ibu? Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Kalau tidak kita lanjut ya. Nah, coba perhatikan lagi yang berikutnya yang ibu tayangkan. Nah, anak-anak ibu pernah mendengar kata Nabi? Pernah? Pernah, Bu. Nabi dan Rasul itu sama enggak? Iya, Bu. Sama atau ada bedanya? Nah, coba kita lihat ya. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi dan Rasul itu tidak sama dia. Jadi sudah jelas perbedaan Nabi dan Rasul? Sudah, Bu. Ya, bagus, pintar anak ibu semuanya. Konsentrasi. Melihat Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. ya Iya. mendengarkan. Siap, hebat. Ya, Tina pintar. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani itu ada 25. Anak-anak ibu hafal semuanya 25 Nabi dan Rasul? Belum, Bu. Enggak? Iya, Bu. Hafal? Apa? Tahu enggak anak-anak ibu kita nyanyikan sama-sama? Mau. Saya bisa, Bu. Ya, supaya hafal ya. Siapa yang mudah tambah hafal dia. Taman Nabi dan ada 25. Ayo kita mari ulas sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Tapi lihat ke layar yang ibu tampilkan. Itu tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nah, sifat-sifat Nabi dan Rasul itu ada yang namanya sifat wajib bagi Rasul dan ada sifat mustahil bagi Rasul. Berarti itu harus ya? Yang harus Ya. dilakukan, Bu. Harus dilakukan. Berarti kalau sifat wajib bagi Rasul itu sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul Allah. Kalau sifat mustahil itu kebalikannya dari sifat wajib, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Untuk lebih jelasnya kita lihat. Nah, sifat wajib bagi rasul itu ada 4. Betul tadi yang disebutkan oleh Tina. Nah, siddiq artinya adalah jujur. Jadi seorang nabi dan rasul Allah itu dia harus jujur menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Yang kedua amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Dapat dipercaya berarti Rasul Allah itu memang orang-orang atau laki-laki yang benar-benar bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah. Lalu yang ketiga tabligh artinya adalah menyampaikan wahyu. Jadi apa yang disampaikan atau yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul, mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia. Dan yang terakhir adalah cerdas.
Jadi nabi saja dia sudah memiliki sifat yang cerdas, makanya bisa menjadi nabi dan rasul. Otomatis kita sebagai siswa, kita sebagai umat manusia juga memiliki kecerdasan. Makanya anak-anak ibu sekarang ini berada di sekolah ini dalam rangka untuk belajar. Nah, pintar. Sudah tahu yang sifat wajib bagi rasul? Udah jelas, Nak? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita lanjut. Sifat mustahil bagi Rasul. Berarti ini adalah sifat yang mustahil atau tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Bisa juga kita katakan sebagai sifat atau kebalikan dari sifat wajib. Siapa yang bisa membacakan? Neti bisa, Neti? Ya, sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama kizib, Bu. Artinya bohong atau dusta. Ya, Yang kedua khianat. Artinya tidak dapat dipercaya. ya Yang bagus. ketiga khidman. Artinya menyembunyikan. Ya, Yang keempat baladah. Artinya bodoh. bodoh. Itu. Ya, ada 4 Ya. sifat wajib, sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama, kita ulang kizib. Kizib itu artinya bohong. Jadi mustahil kalau seorang nabi dan rasul itu menyampaikan sesuatu yang bukan datangnya dari Allah. Ditambah-tambah atau bohong dia. Yang kedua khianat. Tidak mungkin juga seorang nabi dan rasul itu tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah kitman. Apa arti kitman? Menyembunyikan. Sedangkan nabi dan rasul Allah itu adalah dia bertugas menyampaikan wahyu. Jadi mustahil dia menyembunyikannya. Dan yang keempat adalah bodoh. Tidak mungkin seorang rasul itu adalah bodoh. Jadi anak ibu, coba ibu mau dengarkan nanti nih siapa yang kuat suaranya. Apa lawan dari sifat sidik? Kizib, Bu. Iya, pintar Heliatina. Apa lawan dari sifat amanah? Khianat, Bu. Iya, pintar. Ernita hebat. Eneti hebat nih, 2 jempol. Apa lawan kata tablik? Iya, kitman. Pintar. Apa lawan kata dari cerdas? Baladah, Bu. Ada pintar Balada, Agus. Bu. Ini kemana suaranya? Agus sering keluar tak izin terus ya. Nah, nanti Agus tahu. Ya, Agus sudah tahu. Dengar Agus, jelas apa sifat Jelas mustahil? sekali, Bu. Ya, bagus. Pintar Agus ya. Nah, anak-anak ibu ada yang mau ditanyakan? Enggak? Ada, Bu. Ibu masih di sini atau dia badannya aja yang di sini, tapi pikirannya udah mau istirahat. Kita cek ya. Nanti anak-anak ibu lakukan apa yang ibu katakan. Jangan lakukan apa yang ibu lakukan, tapi kerjakan yang ibu katakan. Paham? Bu. Ambo. Nah, mana kepalamu? Ini. Ya, bagus. Pegang hidungmu. Udah, Bu. Pegang matamu. Aduh, galang kacamata, Bu. Aduh, iya ternyata anak ibu masih konsentrasi di sini. Ayo tepuk tangan semuanya. Ya, pintar anak ibu masih konsentrasi dan masih fokus. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, udah kesimpulannya aja. Nah, tapi sebelum kita ambil kesimpulannya, Ibu mau nanya dulu sama anak-anak Ibu. Dari
video yang Ibu tayangkan tadi, anak-anak Ibu sudah tahu apa itu sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul? Sudah, Bu. Nah, apa itu iman kepada Rasul? Sudah tahu artinya? Nah, Oh. supaya lebih jelas untuk selanjutnya di kegiatan kita dengan metode PBL ini, anak-anak Ibu akan Ibu bagi dia beberapa kelompok. Nah, apa yang didiskusikan di dalam kelompok tersebut? Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat-sifat Rasul yang akan kita kelompokkan. Nanti Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu akan membahas sifat wajib. Yang pertama sidik, amanah, tablik, dan fatanah. Nama kelompoknya disesuaikan dengan sifatnya. Apa masalah yang akan dibahas? Yang pertama, anak-anak Ibu nanti artikan apa sifat tersebut, sifat yang dibebankan nanti ke kelompoknya. Yang kedua, apa contoh konkretnya? Contoh konkret tahu, Nak? Contoh nyatanya nanti apa dari sifat wajib tersebut. Lalu bagaimana penerapannya? Bagaimana cara kita meneladani dari sifat wajib yang akan Ibu berikan ke kelompoknya masing-masing. Paham anak Ibu? Paham tugasnya? Nah, masing-masing akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Yang kelompok 1 dia akan membahas tentang sifat sidik. Kelompok 2 tentang sifat amanah. Kelompok 3 sifat tablik. Dan yang keempat adalah sifat fatanah. Nah, nanti jawabannya anak-anak Ibu buat nanti pada kertas yang udah Ibu bagikan tadi. Nah, di situ pada halaman pertama nanti anak Ibu tulis apa arti sifat wajib tersebut. Yang kedua, bagaimana contoh nyatanya dari Rasulullah dan Nabi dan Rasul yang lain. Yang ketiga nanti bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kelompok yang pertama kelompok sidik. Kelompok 2 kelompok amanah, yang ketiga kelompok tablik, dan yang keempat kelompok fatanah. Nah, sekarang silahkan duduknya berkelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan tersebut. Sudah? Nah, sekarang Ibu beri anak-anak Ibu itu waktu 15 menit untuk mendiskusikan sifat tersebut sesuai dengan pertanyaannya. Nah, silahkan. Ya, ada yang kurang jelas kelompoknya? Kelompok 1, kelompok sidik, amanah, tablik, fatanah, ada yang mau ditanyakan? Saya kelompok berapa, Ibu? Ada? Saya kelompok berapa, Bu? Sidik. Apa, Nak? Saya kelompok sidik, Bu. Iya, sidik. Ya. Kelompok sidik itu udah Ibu bagi, lupa anak Ibu kelompoknya. Nah, kelompok sidik, Ibu ulang ya. Reni ada Reni? Reni ada? Ervina? Agus? Itu untuk kelompok sidik ya, atau kelompok 1. Kelompok 2, Ya, Bu. Anggun? Ada, Bu. Eti? Itu kelompok amanah. Yang ketiga, kelompok tablik, Sri Melda, Vera, Afneli. Dan yang kelompok 4, Nelda, Ernita. Itu yang dibahas kelompok 4 adalah sifat fatanah. Ya? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 bisa, sidik. Kelompok amanah. Kelompok tablik. Sabu. Bisa, bagus. Kelompok fatanah bisa? Sabu. Bisa. Ya, coba. Bisa. Kelompok berapa yang duluan? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3, ya. Coba kelompok tablik. Ya, coba kelompok tablik. Siapa yang mewakilkan membacanya ke depan? Ayo ke depan. Ya, Melda, Sri. Bu. Silakan Sri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusi kami kelompok 3 yaitu kelompok tabligh. Yang pertama, tabligh artinya menyampaikan sesuatu dengan jelas agar orang lain bisa mengerti. Yang kedua, contoh perilaku Rasul yang menyampaikan, yaitu Rasulullah selalu menyampaikan pesan Allah dengan cara yang mudah dan dimengerti. Iya, Beliau mengajarkan umat Islam tentang kebaikan dan cara hidup yang benar. iya, Yang Bunda, ketiga, bagus. aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas kepada teman-teman. Contohnya, jika ada di pekerjaan kelompok, kita bisa mengingatkan teman-teman untuk melakukan tugas dengan sebaik mungkin dan tepat. Itu, Nah, Bu. iya, bagus. Nah, Assalamualaikum. ya, terima kasih kelompok 3, kelompok tabligh. Coba kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Atau udah bagus yang disampaikan oleh kelompok 3, udah tepat? Udah, Bu. Sudah? Ya, coba Sri, brosurnya coba ditempel di papan tulis, Sri. Ya. Ya, Ini, bagus. Bu. Ya, bagus. Ya, ditempel dulu ya. Nah, kelompok berapa Ya, Bu. lagi? Kelompok sidik? Siap? Kelompok anak-anak ibu semuanya. Udah bisa. Bisa kita terapkan dalam kehidupan anak-anak ibu nanti di rumah? Insya Bisa, Bu. Bisa, Allah. insya Allah bagus, alhamdulillah. Ayo, ibu kasih aplaus untuk anak ibu yang tampil hari ini. Nah, coba kelompok yang lain boleh ke depan untuk melihat brosurnya. Ibu kasih waktu 1 menit. Ayo, cepat-cepat ke depan. Coba lihat. Ya, coba lihat, coba. Nah, lihat boleh dibaca. Nah, tapi kalau mau bacanya lama-lama nanti ya setelah jam istirahat. Ya, kita biarkan aja dulu tertempel di depan. Nah, jadi apa yang bisa kita, ada yang mau ditanyakan Nak dari apa kita tadi? Kerja kelompok kita tadi, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ya, Bu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak ibu nanti bisa menerapkannya di dalam kehidupannya. Anak-anak ibu tahu apa itu sifat wajib bagi Rasul, apa itu sifat mustahil, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari anak ibu. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum kita tutup, ibu mau tes dulu bagaimana anak-anak ibu pelajaran kita hari ini. Apakah udah bisa nanti mengerjakan tes yang akan Ibu berikan? Ini ada LKPD yang mau Ibu bagikan. Agus mana Agus? Ya Agus, colong Agus bagikan LKPD-nya Agus kepada teman-temannya. Ya, tolong ambil ini Ya, Bu, Agus. sudah dibagikan, Bu, Ya, di grup. kita nampak nak di LKPD tersebut ada 5 soal, itu dijawab soalnya objektif. Dan satu lagi juga ada anak-anak ibu mencari nama-nama nabi. Nah, nanti anak ibu lingkar, boleh dilingkar di situ. Nah, bagaimana perasaannya setelah belajar sifat Rasul? Senang, Bu. Senang, Ibu. Happy? Alhamdulillah. Nah, Happy, sekarang Bu. kita akhiri Alhamdulillah. pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang anak-anak ibu boleh istirahat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.